Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Putri Adelia. Saya mahasiswa semester 1, Prodi Manajemen jurusan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjawab pertanyaan materi dari Pancasila, topik 14. Pandemi COVID-19 telah berdampak dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat. Silang sengkak permasalahan kehidupan, pengangguran yang semakin meningkat, daya beli masyarakat yang menurun, aktivitas sosial yang terbatas, sehingga dampak resiko sosial masyarakat yang depresi akibat tidak menentunya keadaan dan harapan hidup, serta ketergantungan yang sangat besar terhadap teknologi yang makin meningkatkan gangguan mental, connect stress bagi generasi muda. Tentunya di samping menerapkan 3M dan menambah imunitas dibutuhkan kekuatan keseimbangan mental dan spiritual dengan penguatan kejiwaan dan rohani dengan mendekatkan diri terhadap Tuhan dalam menghadapi pandemi. Pertanyaannya adalah, berdasarkan pengalaman dan pengamatan Anda sendiri, bagaimana Anda memaknai kondisi pandemi COVID-19, khususnya dampak yang ditimbulkan bagi kalangan milenial? Lantas, bagaimanakah gerakan 3M dengan meningkatkan imunitas dan keimanan atau hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia terhadap sesama manusia, dan pemaknaan diri manusia dengan individu diri sendiri dalam menghadapi pandemi COVID-19? Dari pendapat saya, COVID-19 kemarin memang sangat merubah segalanya, termasuk cara kehidupan kita. Seperti cara bagaimana menghargai kesehatan, karena COVID-19 tidak kenal bulu, mau tua ataupun muda bisa terjangkit, bisa sembuh ataupun meninggal dunia. Bagi pengalaman saya yang melewati hampir 2 tahun selalu di rumah, tidak pergi ke sekolah, dan karena waktu itu saya masih SMA, itu sudah lumayan bosan, jenuh, stres, dan sebagainya. Apalagi yang bekerja, mereka sadar mereka butuh uang karena mereka adalah tulang punggung, tapi mereka juga takut. Keadaan kemarin waktu pandemi memang serba salah. Antara pemerintah, rakyat sama-sama ingin sehat dan selamat. Tetapi tetap mereka adalah makhluk hidup yang tidak bisa diam saja. Dan alhamdulillah, berkat kerja keras para tenaga medis yang selalu 24 jam tidak pernah lelah, berhenti menangani para penderita. Dan para pemerintah yang tetap berusaha mengatur bagaimana pandemi ini cepat teratasi. Dan rakyat yang selalu mencoba menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi, kita, bangsa Indonesia, di tahun new normal ini tetap mematuhi 3M dengan menjalankan aktivitas-aktivitasnya kembali. Berbicara dampak COVID-19 bagi para milenial sekarang adalah yang pasti akan selalu ada dampak positif dan negatifnya. Semua itu tergantung faktor internal yang ada pada diri serta pergaulan lingkungan masyarakat. Salah satu contohnya dampak negatif. Banyak sekolah yang diliburkan, bahkan hampir tahunan. Ada beberapa para pelajar, khususnya yang sering terjadi adalah pelajar perempuan, memutuskan untuk berhenti sekolah saja dan malah memilih untuk menikah muda. Jika dampak positifnya adalah, di satu sisi ada yang sibuk menikah muda, ada juga para pelajar yang menghabiskan libur karena pandemi ini dengan bekerja, melakukan hal-hal sosial, melakukan bisnis, melakukan kegiatan bertani, hidroponik. Ada juga yang liburan dan ada yang tetap belajar di rumah walaupun sebatas video pembelajaran. Memang kita tidak bisa merubah segalanya, akan tetapi kita bisa mengatur segalanya. Tidak menyalahkan dan membenarkan menikah muda itu. Akan tetapi sebagai anak yang labil dan emosinya belum stabil, cara itu belum cocok untuk anak seusia saya waktu itu. Maka di sini faktor lingkungan keluarga dan masyarakat sangat-sangat benar diuji. Lalu bentuk
implementasi nilai-nilai spiritual yang perlu ditingkatkan dalam keterkaitan antara gerakan 3M dengan meningkatkan imunitas dan keimanan atau hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia terhadap manusia adalah seperti yang ada di dampak positif tersebut. Ketika kita beribadah, agar kita sama-sama menjaga, kita masih sangat dianjurkan memakai masker. Kita boleh berjabat tangan, berbincang-bincang dalam keadaan yang tetap memakai masker. Jika hubungan manusia dengan manusia sudah berjalan dengan penuh kerukunan dalam menjalin tali persaudaraan antar sesama, maka pada pemaknaan diri manusia dengan individu dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan Tuhannya dalam menghadapi pandemi COVID-19, hal ini cukup menyentuh karena kita berbicara pada diri sendiri dan hubungan kita sama Tuhan. Menganggap semua adalah ujian dari Allah dengan hikmahnya yang akan datang mengikuti, hanya kata sabar dan ikhlas yang mewakili. Akan tetapi walaupun ruang gerak ini terbatas waktu pandemi kemarin, tapi kita punya banyak cara agar keterbatasan itu bukan akhir dari segalanya. Senantiasa berdoa, minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah, dengan rajin beribadah, dan harus yakin kalau diri ini bisa melewati pandemi tersebut. Itu adalah komentar dari saya dari pertanyaan yang diberikan oleh Pancasila materi 14. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.